Baik, hari ini saya akan bahas tugas yang saya sudah berikan kepada Anda minggu lalu terkait dasar-dasar dari pengukuran, ya, terutama terkait dengan beberapa terminologi dasar. Pertama terkait komponen. Pengukuran dalam konteks pengukuran modern, ya, itu kalau kita bagi komponen dan bagian-bagiannya adalah seperti yang ada di gambar ini. Jadi saya sudah cek beberapa video Anda sudah sebut ada bagian sensor, ya. Ketika kita sebut sensor, itu terminologi dasarnya adalah bagian yang kontak langsung dengan objek yang diukur. Jadi sensor ini bagian yang kontak dengan objek ukur. Jadi kalau ada termometer begitu, ya, termometer yang pakai cairan gitu. Bisa di sini ada skala-skalanya, di sini ada cairannya, entah itu alkohol atau raksa. Bagian yang kontak langsung itu adalah yang berbentuk bola ini. Ini yang kontak langsung dengan objek yang diukur, maka dalam hal ini disebut sebagai bagian sensor. Sensor itu kalau diurut dari kata dasarnya sensing, ya. Sense atau merasa gitu. Sense. Jadi bagian yang kontak, ya. Sense itu apa ya kalau diartikan bahasa Indonesia? Kulit itu adalah sensor kita, ya. Kalau disebut indera peraba, ya. Jadi ini adalah bagian yang meraba daerah yang diukur. Jadi ini adalah harus kontak, ya. Walaupun dalam perkembangannya akan dikenal jenis-jenis sensor yang non kontak. Nah, itu terminologinya udah bukan terminologi dasar lagi, ya. Tapi secara terminologi dasar yang disebut sensor itu adalah bagian dari sebuah sistem pengukuran yang bertugas kontak langsung dengan objek yang diukur. Kemudian, nggak cukup namanya sistem pengukuran itu nggak cukup hanya sensor, lalu kita bisa langsung tahu berapa yang diukur. Dia perlu mengirimkan data. Data kepada bagian yang disebut sebagai transducer. Kalau di pengukuran modern, transducer ini tugasnya adalah merubah dari besaran fisik, apapun itu, ya, tekanan, temperatur apapun menjadi besaran elektris. Jadi di pengukuran modern itu selalu tugasnya transducer itu merubah dari besaran apapun yang diukur, temperatur, tekanan, berat, panjang, apapun, menjadi besaran elektris. Jadi transducer fungsinya secara spesifik merubah ini. Jadi kalau misalkan termometer manual seperti ini, itu tidak punya bagian seperti ini, ya, transducernya. Jadi dia tidak punya bagian transducer. Jadi dia kemungkinan hanya sensor langsung output stage. Output stage-nya dalam bentuk apa? Dalam bentuk skala yang bisa dibaca ini. Tapi ketika kita bicara pengukuran secara modern, maka dia harus dirubah menjadi besaran elektris. Nah, besaran elektris ini dia umumnya tidak bisa langsung dibaca. Karena nilainya tidak standar.
Jadi ketika Anda kirimkan dari sensor menuju transducer, keluar dari transducer ini nilainya tidak standar. Masalah dengan nilai yang tidak standar ini, angka konversinya juga menjadi sulit. Ya. Disebut tidak standar itu ketika apa? Ketika yang disebut standar, ya, standar value electrical, ya, itu kalau di tegangan ada beberapa jenis, itu ada yang 0 sampai 0 sampai 5 volt, ada yang 1 sampai 5 volt. Kalau arus itu 0 sampai 20 miliampere. Ini yang standar. Walaupun beberapa ada yang menggunakan di luar angka yang standar ini, tapi minimal ini angka yang cukup universal dipakai sebagai angka yang standar. Nah, supaya menjadi standar itu harus masuk ke bagian yang namanya signal conditioning. Kalau di bahasa Indonesia kan nih, saya dulu belajar pengkondisian sinyal. Signal conditioning ini tugasnya merubah dari nilai kelistrikan yang tidak standar menjadi standar. Misalkan nilai yang keluar dari transducer itu misalkan 50 mV sampai 75 mV. Gimana caranya ini dirubah menjadi seperti ini. Itu tugas dari bagian signal conditioning. Jadi tadi sudah ada 3 bagian. Bagian sensing yang kontak langsung, bagian transducer yang merubah dari besaran fisik menjadi besaran elektris walaupun tidak standar. Kemudian ada bagian signal conditioning yang merubah dari nilai tidak standar tadi menjadi standar. Lalu setelah itu, setelah sudah standar itu ini optional. Bisa dia langsung dikeluarkan menjadi display, bisa juga dikeluarkan dalam bentuk direkam, ya, direcord, atau juga bisa digunakan sebagai feedback untuk kontrol. Saya tidak akan bahas ini terlalu dalam karena ini nanti Anda akan belajar di semester sekarang, di semester 5, ya, semester 5 harusnya. Anda akan belajar ini di semester 5. Jadi ini menjadi jawaban nih, kenapa sih harus di pengukuran modern itu harus dirubah menjadi besaran kelistrikan supaya mudah, satu untuk di display, satu yang kedua untuk di record. Anda bisa bayangkan misalkan Anda melakukan pengukuran temperatur menggunakan 2 alat. Satu alat menggunakan termometer seperti ini, yang manual, ya. Satu alat lagi menggunakan sistem yang seperti ini, ada sensingnya, ada transducernya, dan seterusnya hingga mampu di display atau di record. Secara penggunaan modern, saya bisa katakan hampir pasti semua orang pasti pilih yang ini. Kenapa? Karena membacanya lebih mudah. Di sini ada garis-garis yang kecil-kecil, membacanya sulit. Selisih garis kira-kira 1/4 senti saja kadang sudah sulit membacanya. Kemudian dia tidak mudah untuk direkod. Satu-satunya cara kalau Anda punya alat seperti ini, kalau Anda ingin rekam data pengukurannya adalah Anda tulis manual, ya. Jam berapa, nilainya berapa derajat Celcius, jam berapa derajat Celcius. Kalau itu jenis pengukuran yang tidak harus direkod secara terlalu sering, maka itu tidak terlalu masalah, ya. Atau ini hanya sekedar untuk indikator, mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau ini datanya perlu di logging itu direkam secara terus-menerus, maka ini jadi masalah. Karena tidak mungkin kita minta manusia untuk melihat ini
secara periodik yang intervalnya sangat rapat. Misalkan kita suruh ini direkam setiap setengah detik gitu kan, nggak mungkin ya. Setengah detik nyatetnya aja kalah cepat sama perubahannya. Tapi bukan berarti ini tidak berguna ya. Untuk sangat tergantung kegunaan. Untuk kegunaan-kegunaan yang cenderung statik, misalkan mengukur temperatur ruangan yang perubahannya tidak akan sangat drastis gitu, dan tidak harus di logging secara terus-menerus gitu, ini masih bisa berfungsi. Nah, tapi untuk hal lain yang memerlukan yang berubahnya cepat, memerlukan recording yang lebih rapat intervalnya, maka harus menggunakan mekanisme yang seperti ini. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan raise hand atau unmute ya, silahkan sebelum nanti terlalu jauh. Oke. Berikutnya terkait error ya. Terkait error. Kemarin saya ada pertanyaan soal apa sih error itu? Error dalam pengukuran. Error itu seperti istilahnya ya, adalah namanya error itu kan suatu nilai yang tidak betul, yang tidak benar. Nah, dalam pengukuran itu didefinisikan antara selisih antara nilai yang diukur dengan nilai sebenarnya. Nah, secara definisi ini sederhana, tapi dalam kenyataannya cukup sulit ya. Karena kalau kita tahu nilai sebenarnya, buat apa diukur? Nah, ini jadi fenomena seperti telur dan ayam nih, mana yang duluan nih? Kita tahu error kalau kita tahu nilai sebenarnya. Tapi seringkali ketika mengukur, kita tidak tahu nilai sebenarnya, makanya kita ukur kan gitu. Nah, ini menjadi pembahasan yang biasanya terkait dengan mekanisme kalibrasi. Ketika kalibrasi, kita tahu atau setidaknya kita punya acuan sesuatu yang bisa menjadi referensi. Nah, dalam konteks ini, yang ada di gambar ini, yang namanya error ada setidaknya 2 jenis. Walaupun kalau dalam konteks ini bisa disebut menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai random error. Error yang nilainya berubah-ubah. Jadi kita ukur dengan cara yang sama, objek yang sama, kondisi yang sama, nilainya lompat-lompat terus. Nah, itu random error. Ada yang namanya systematic error. Systematic error ini adalah error yang setelah dikumpulkan beberapa lama membentuk sebuah pola tertentu. Nah, ada lagi yang ketiga namanya fixed error. Ini error yang tetap. Sebagai contoh, misalkan Anda punya, lagi-lagi saya ambil contoh saja termometer begitu ya. Termometer yang pakai bulb seperti ini. Di sini ada skalanya. Terus Anda bandingkan dengan termometer kedua yang lebih baik. Lebih baik itu definisinya apa? Nanti kita bahas. Kita terima saja ini sebagai sesuatu yang lebih baik. Ini menjadi referensi. Ketika kita ukur objek yang sama, katakan termometer yang kedua ini menunjukkan nilai 25 derajat Celcius. Ya. Tapi termometer yang pertama ini ternyata menunjukkan 26 derajat Celcius. Kalau ini setiap kali mengukur selisihnya 1 derajat, itu disebut sebagai fixed error. Ya. Ini yang tetap, selisihnya tetap. Nah, kalau kita punya fixed error, sebetulnya mudah prosesnya. Ya, kita tahu bahwa selisihnya antara ini dengan ini selalu 1 derajat, maka kita tinggal kurangi ini dengan 1 derajat, maka kita
bisa dapatkan nilai yang sebenarnya. Ini ibarat kata kalau Anda punya jam dinding ya, jam dinding gitu. Terus ada yang punya kebiasaan begini ya, jam dinding di rumah itu Anda lebihkan 10 menit gitu. Tapi Anda tahu itu kelebihannya 10 menit gitu. Jadi setiap kali Anda lihat jam, Anda tahu dia harus dimundurkan kira-kira 10 menit gitu. 10 menit itu adalah fixed error. Jadi Anda tahu itu akan tetap jam berapapun, kelebihannya pasti 10 menit. Gitu. Nah, kalau random error, itu nggak bisa seperti ini. Random error itu ibaratnya jam yang akurasinya udah bermasalah. Kadang-kadang dia kelebihan 1 menit, kadang-kadang dia terlalu lambat 1 menit, nggak tentu. Terus, kalau nggak tentu gimana dong? Kalau Anda punya data yang cukup banyak, selama 1 hari Anda cek, Anda bisa dapat kira-kira nih, jam berapapun, kalau saya rata-rata itu rata-ratanya dia kelebihannya 3 menit. Nggak selalu 3 menit sih, kadang-kadang hanya kelebihan 2 menit, kadang-kadang bahkan kurang terlalu lambat 1 menit, tapi kalau di rata-rata dia 3 menit, maka 3 menit ini adalah systematic error. Ini lebih sulit handlingnya systematic error dan random error ini, tapi nanti kita punya cara untuk melakukan treatment ya. Kemudian berikutnya adalah parallax error. Ya, ini terkait dengan cara membaca. Parallax error ini terutama terjadi pada alat-alat ukur yang analog yang proses membacanya berbasis skala dan kita perlu ketelitian mata. Ini parallax error. Misalkan ada alat ukur seperti ini yang kalau Anda lihat dari sudut yang berbeda itu bisa jadi kelihatannya bacaannya berbeda. Ini kesalahan parallax. Ini hampir tidak terjadi, bisa dibilang tidak terjadi pada sistem pengukuran yang basisnya transducer ya, karena di situ biasanya ada mekanisme elektronik yang sudah ngasih tahu kita. Jadi 2 orang, 3 orang yang melihat angkanya pasti sama. Kemudian linearity error. Nah, linearity error ini terjadi kalau kemudian kita punya selisih karena asumsi. Nah, kenapa disebut linearity error? Pertama karena umumnya ketika kita melakukan pengukuran, kita akan asumsikan antara besaran input ya, dengan besaran output itu linear. Kalau tidak linear, kita anggap linear. Biasanya. Nah, karena kita anggap linear, maka di sini biasanya ada selisih nilainya. Di sini juga ada selisih nilainya. Di sini juga ada selisih nilainya. Nah, untuk meminimalisir ini biasanya range pengukuran itu diperkecil pada daerah-daerah yang linear saja. Misalkan kalau saya punya kurva aslinya seperti ini, maka saya akan pakai mungkin segmennya hanya di sebelah sini dan saya anggap linearnya hanya di sini. Gitu. Di atas ini saya sudah tidak akan pakai lagi mekanisme pengukuran ini karena nanti linearity error-nya terlalu besar. Kalau tidak linear jadi sulit. Nah, kita ingin mengukur itu mempermudah hidup kita kan, bukan mempersulit hidup kita. Jadi kalau kita punya data pengukuran yang menunjukkan data yang non-linear seperti ini, maka biasa triknya adalah kita ambil segmen tertentu yang ini masih bisa dianggap linear, kemudian kita hanya bekerja pada range itu. Dan itu sebabnya kenapa alat ukur itu biasanya punya batas range tertentu ya. Berapa sampai berapa. Bukan berarti dia tidak bisa mengukur terus, karena biasanya kalau kita teruskan itu sudah tidak linear lagi, jadi mempersulit hidup kita. Kemudian zero error. Zero error ini adalah error yang terjadi karena ketika seharusnya nilai itu menunjukkan 0, dia tidak menunjukkan 0. Ya, seperti contohnya ini. Di antara 0 dengan apa yang ditunjukkan di jarum itu ternyata tidak sama ya. Nah, ini ada di beberapa alat ukur di sini ada
kemampuan untuk mengadjust ya, nilai 0. Jadi ketika 0-nya ini bisa digeser naik ke atas ini, walaupun ini kadang harus dicek, namanya istilahnya zero span adjustment. Kita ingin ketika 0 dia 0, tapi ketika 5 dia jangan kelebihan, dia 5 harus 5 gitu ya. Maka ada zero span adjustment. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya lanjut. Oke, kalibrasi. Ya. Kalibrasi itu adalah proses, kalau tadi terkait error ya, kalibrasi itu adalah proses membandingkan antara sebuah nilai yang didapat dari pengukuran dengan nilai lain yang bisa kita jadikan, yang kita percaya menjadi referensi. Namanya pengukuran itu selalu basisnya konvensi. Standar-standar unit dan variabel itu kan konvensi ya. Konvensi itu dalam arti nilainya itu sudah ditentukan. Ya. Sudah ditentukan. 1 kilo itu seberapa sih? Segini misalnya ya, 1 kilo. Ya itu kita percaya sebagai acuan. Maka kalau di tempat lain kita ingin mengukur 1 kilo, ya 1 kilo basisnya kuantitasnya seperti itu. Nah, karena basisnya yang namanya mengukur itu basisnya perjanjian, konvensi, maka harus ada referensi yang dijadikan acuan. Kalau mengukur panjang, misalkan zaman dulu mengukur itu kan 1 hasta, kemudian 1 depa, dan lain-lain ya. 1 hasta itu kan misalkan 1 panjang lengan gitu ya. Kalau istilah sekarang 1 jengkal gitu. Itu kan tidak standar. 1 jengkal saya dengan 1 jengkal orang lain bisa jadi beda. Karena tidak bisa jadi ukuran, maka harus dikuantifikasikan secara standar. Oke, yang namanya 1 jengkal itu 1 jengkalnya saya ya, 1 dunia itu 1 jengkal, 1 jengkal saya. Maka kalau misalkan ada orang ingin mengukur 1 jengkal, misalkan bikin penggaris yang unitnya jengkal, maka saya harus dibawa, saya jengkalin dulu, nanti itu dijadikan acuan. Nah, mengukur berat begitu juga. Harus ada 1 bobot yang standar yang dijadikan ukuran. Misalkan kita punya timbangan ini ngasih tanda misalkan 1 kilogram, saya harus pastikan dia 1 kilogram dengan cara gimana? Saya bawa satu bobot yang saya udah tahu itu 1 kilogram, saya taruh di situ, dan dia harus nunjukin 1 kilogram. Kalau dia nggak nunjukin 1 kilogram gimana? Maka harus ada koreksi. Nah, koreksi itu disebut, proses mengkoreksi itu disebut proses kalibrasi. Nah, secara umum proses kalibrasi ada 2 cara. Kalau tadi teknik kalibrasi, metode kalibrasinya itu ada membandingkan dengan referensi yang paling tinggi, atau alat ukur lain yang dianggap lebih akurat, atau sesuatu yang sudah diketahui. Tapi teknik kalibrasi itu ada 2, karena ini berdasarkan nature dari barang yang diukur. Ada namanya static calibration yang dilakukan time invariant. Time invariant itu bebas waktu. Misalkan kita contohnya apa? Paling gampang, ngukur berat ya. 1 kilo kita taruh hanya 1 menit atau kita taruh 1 jam ya 1 kilo. Gitu. Itu teknik kalibrasi yang sifatnya statik. Saya taruh 1 kilo, besok saya taruh 1 kilo lagi, jadi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Itu static calibration. Ada dynamic calibration untuk jenis-jenis pengukuran yang dinamis, yang tidak bebas waktu ya. Waktunya itu berubah-ubah. Sebagai contoh misalkan mengukur percepatan. Percepatan itu variabel yang dinamis. Percepatan ketika diukur misalkan dari kecepatan awalnya 0,
dengan kecepatan awal 100 meter per second itu sudah beda itu nature pengukurannya. Nah, atau mengukur instant position ya, posisi sebuah benda yang dinamis itu berubah-ubah. Posisi sekarang, posisi 1 detik lagi itu bisa berubah karena bendanya mempunyai kecepatan dan percepatan. Nah, itu lebih kompleks. Biasanya misalkan ini mengukur objek-objek yang bergerak, mengukur dynamic moment misalnya, itu tidak bisa diukur dalam kondisi statik ya, jadi harus diukur dalam kondisi dinamis. Kemudian beberapa terminologi ya yang saya kasih tugas. Pertama, sensitivity. Sensitivitas itu adalah perbandingan nilai yang dibaca dengan nilai yang diukur. Misalkan kalau saya punya, ilustrasi gampangnya saya punya gambar seperti ini aja lah. Misalkan ini skalanya termometer. Ya. Saya punya 2 termometer, termometer A dan termometer B. Termometer A ini setiap naik 2 derajat, itu pindahnya skalanya segini. Sementara termometer B, di skala yang sama dia baru naik 1 derajat. Nah, dalam hal ini, kalau definisinya sensitivitas itu adalah rasio dari skala yang dibaca dengan skala yang diukur, saya sebut termometer B ini punya sensitivitas yang lebih tinggi daripada termometer A. Kenapa? Anggaplah ini misalkan 1 cm, ya. Maka untuk bacaan yang sama, termometer B ini punya skala panjang yang lebih besar. Termometer B ini adalah, anggap ini 1 cm, ini 2 cm, berarti ini 2 cm ya, per 2 derajat. Katakan ini Celsius ya. Celsius. Sementara termometer A 1 cm per 2 derajat Celsius. Artinya yang ini sensitivitasnya adalah 1 cm per derajat Celsius, yang ini setengah cm per derajat Celsius. Nah, secara umum pemahamannya, sebuah alat ukur itu ketika range-nya semakin besar, sensitivitasnya semakin rendah. Sebaliknya, sensitivitasnya semakin tinggi, biasanya range-nya tidak terlalu besar. Jadi ini old wisdom yang bilang nggak ada yang sempurna ya. Kita ingin alat ukur yang range-nya besar tapi sangat sensitif. Itu biasanya perbandingannya tidak seperti itu. Kalau kita ingin punya alat ukur yang range pengukurannya besar, sensitivitasnya rendah. Sebagai ilustrasi lagi, kalau Anda punya jangka sorong misalnya, yang bisa mengukur sampai orde 0, sekian milimeter, hampir pasti yang namanya jangka sorong tidak ada yang range-nya sampai kilometer ya. Itu nggak ada. Jangka sorong itu biasanya range-nya mungkin sekian senti gitu. Nggak ada itu, yang sampai bermeter-meter aja jarang. Sementara kalau orang sipil ketika ngukur gedung gitu pakai meteran, itu skala terkecilnya mungkin setengah senti. Nggak ada itu, dia ngukur sampai bisa 0,0 sekian mili gitu, hampir nggak ada. Bisa dibilang nggak ada lah. Kalaupun ada, itu sudah secara engineering sudah tidak masuk akal karena nggak ada keperluannya bikin bangunan tapi dengan ketelitian sampai 0,1 mm gitu, itu kan tidak pernah terjadi ya seperti itu. Maka secara umum pengukuran punya filosofi yang sama juga. Alat ukur semakin besar range-nya, sensitivitasnya semakin rendah. Nah, sebaliknya semakin tinggi sensitivitas buat alat ukur, biasanya range-nya juga rendah. Nah, range itu apa? Range punya istilah lain disebut juga span. Tadi saya sudah sempat singgung zero span adjustment ya. Span itu juga istilah lain dari range.
itu adalah jarak dari batas maksimal yang bisa diukur oleh alat ukur kepada batas minimal dari pengukuran. Tadi saya sudah bahas kenapa dia punya batas maksimum dan minimum. Seringkali bukan karena dia tidak mampu mengukur lebih dari itu, tapi karena ketika diukur lebih dari itu sudah tidak linear lagi. Kalau sudah tidak linear, kalau kita asumsikan pengukurannya yang bagus itu adalah pengukuran yang linear, maka akurasinya menjadi rendah. Nah, akurasi itu apa? Akurasi itu adalah selisih ya. Selisih dari nilai yang diukur dari nilai sebenarnya. Kalau kita mengukur panjang 1 meter misalkan, kita tahu nih panjang sebuah objek itu 1 meter, kita ukur dengan alat ukur, panjangnya kok 99 cm ya. Maka dia punya selisih akurasi itu yang lari kira-kira 1% gitu ya. Nah, sementara presisi istilah yang berbeda. Presisi itu adalah kemampuan sebuah alat ukur untuk memproduce nilai yang berulang. Nilai yang berulang. Jadi kalau saya ilustrasikan pakai gambar ini, gambar yang pertama ini kalau ini kan dart ya. Kalau misalkan saya lempar dart, terus hasilnya seperti ini berarti saya ini melemparnya presisi tapi tidak akurat. Karena inginnya di tengah sini. Sementara yang kedua, ini presisi dan akurat. Dia berulang ke tempat yang sama, dan tempatnya tepat seperti apa yang diinginkan. Sementara yang ketiga, dia sudahlah tidak akurat dan tidak presisi. Kalau misalkan tempatnya dia mendekati lingkaran ini, ya, tapi dia tidak berulang di tempat yang sama, artinya dia lebih akurat dibandingkan yang ini, tapi kurang presisi. Nah, itu perbedaan istilah. Kemudian resolusi. Nah, resolusi ini adalah nilai terkecil yang dapat dibaca dari sebuah alat ukur. Sebagai contoh, kalau misalkan saya punya alat ukur multimeter seperti ini, kalau bacaannya kondisinya seperti ini, maka resolusi terkecil ya, resolusinya adalah 0,001 volt. 0,001 volt. Tentu saja namanya alat ukur digital, kadang-kadang resolusinya bisa dirubah-rubah. Kita bisa rubah range titiknya, saya bisa geser-geser gitu ya. Nah, maka seperti tadi range, sensitivity, kalau untuk kasusnya alat ukur yang digital, itu seringkali tidak bisa jadi harga mati. Misalkan seperti tadi contoh yang saya sebut, meterannya orang sipil, kalau sudah pakai teknologi yang lebih canggih, itu bisa kita ukur sampai orde mili misalnya, pakai infrared misalnya. Nah, itu untuk kasus alat ukur yang digital, kadang-kadang dia punya kelas yang lebih tinggi lah, berbeda. Tapi tetap, itu wisdomnya sama, bahwa sensitivitas yang semakin tinggi itu biasanya range-nya tidak bisa cukup tinggi. Ya, sama seperti alat ini. Kalau dia ingin resolusinya yang dibaca semakin rendah, biasanya yang bisa ditampilkan range-nya tidak bisa terlalu tinggi. Ini misalkan maksimal adalah 9,999, minimalnya 0. Karena apa? Terbatas dari display. Kalau misalkan kita ingin range-nya bisa sampai 99,9 gimana? Maka resolusi terkecilnya 0,1 ya. Nah, itu jadi pada prinsipnya jadi sama. Tapi dia bisa dilakukan dengan satu alat yang sama, hanya berubah setting. Histeresis ini adalah situasi di mana bacaan itu ternyata berbeda ketika dilakukan dari bawah ke atas dengan dari atas ke bawah. Misalkan Anda mengukur kenaikan temperatur panci misalnya ketika dipanaskan. Ketika dipanaskan misalkan dalam waktu
5 menit temperaturnya bisa naik dari 25 derajat ke 100 derajat sampai mendidih misalnya. Dia naik seperti ini. Ternyata ketika dia dimatikan dan kita berharap dia menjadi dingin, dia tidak melalui kurva yang sama, dia melalui kurva yang berbeda. Nah, perbedaan ini disebut sebagai histeresis. Atau misalkan ketika ada sebuah benda begitu, Anda ukur misalkan stresnya ya. Stres itu kan adalah gaya persatuan luas ya. Anda ukur kurva stress strain-nya. Nah, kalau Anda sudah belajar mechanics of material, ketika sebuah benda itu ditekan dengan ditarik, kompres, dan ditensal, itu seringkali kurvanya beda. Dia tidak melalui kurva yang sama. Ketika dikompres, kurvanya gaya tertentu, ternyata setelah dia stresnya nyampe di atas, ketika dia ditensal, dia nggak balik lewat jalur yang sama, dia turunnya beda. Nah, ini adalah histeresis. Nah, ini fenomena alam sebetulnya. Jadi ini bukan salahnya alat ukur, tapi memang beberapa fenomena alam menghasilkan data seperti ini. Walaupun ini tetap masalah ya di pengukuran, terutama kalau misalkan kita mengukur objek-objek yang sangat rentan histeresis. Kemudian repeatability. Repeatability itu adalah kemampuan sebuah alat ukur atau sistem pengukuran untuk menghasilkan nilai yang sama. Ini kaitannya sangat erat dengan precision tadi. Kalau kita ulang situasi yang sama, dia harus mampu menghasilkan nilai yang sama. Kalau dia mampu menghasilkan nilai yang sama, repeatability-nya bagus. Nah, kalau reproducibility ini terkait dengan kemampuan si alat menghasilkan nilai yang sama pada berbagai keadaan, misalnya. Pada berbagai situasi. Misalkan kita tes di temperatur yang berbeda, dia menghasilkan pada kondisi testing yang sama, dia menghasilkan nilai yang sama. Dilakukan oleh orang yang berbeda, dia tetap menghasilkan nilai yang sama. Nah, jadi reproducibility dengan repeatability ini mirip, tapi ada perbedaan. Repeatability ini kalau dilakukan pada sebuah kondisi yang sama. Misalkan diukur di hari yang sama oleh orang yang sama dengan input yang sama, hasilnya harus sama. Kalau hasilnya tidak sama, maka ketidaksamaan hasil itu menghasilkan random error tadi. Nah, hampir nggak ada alat ukur yang menghasilkan 100% hasil yang identik sama, kecuali kita turunkan resolusinya ya. Tapi pada resolusi yang sangat baik, pasti nilainya melompat-lompat. Nah, tapi seberapa jauh dia melompat itu menunjukkan repeatability. Reproducibility terkait sama kemampuan menghasilkan, memproduce nilai yang sama pada kondisi yang berbeda. Dan yang terakhir, uncertainty. Uncertainty itu adalah kalau tadi saya sebut ada random error, ada systematic error, uncertainty ini adalah cara kita menjelaskan error itu. Kita kan nggak bisa bilang ketika kita ngukur, wah errornya gede nih. Kita ingin tetap bisa bilang sebuah alat ukur itu punya sebuah nilai kepercayaan tertentu. Kalau misalkan kita punya alat ukur, mengukur temperatur sebuah objek, seperti sekarang Anda mungkin sering mengalami ya, Anda masuk ke mall misalkan diukur temperaturnya, temperatur dahi kita yang sama ini ketika diukur oleh alat yang sama, kalau alat itu bagus, maka alat itu harusnya menunjukkan nilai yang sama. Kalau kita diukurnya pada kondisi yang sama berulang-ulang ya, nggak mungkin kan kita ukur 1 detik ini 36, tiba-tiba detik kedua diukur langsung 34 gitu ya. Nah, itu alatnya pasti rusak. Kecuali kita yang rusak gitu ya. Diukur harus sama. Nah, kalau diukur ternyata berubah-ubah, kalau Anda punya termometer infrared yang ditembak itu, Anda lihat mungkin ketika Anda ngukur, bahkan ngukur temperatur tangan kita sendiri aja, kadang-kadang dia naik turun gitu kan.
Nah, gimana kalau pengukurannya seperti itu? Nah, itu dinyatakan oleh nilai uncertainty. Dia ada satu nilai yang dipegang, tapi dia punya nilai plus minus. Selama dia masih dalam range plus minus itu, maka kita bisa katakan bahwa pengukuran itu masih dalam range uncertainty dari pengukuran. Misalnya kita bilang bahwa, misalkan saya ngukur nih ya, ngukur panjang sebuah benda pakai meteran. Panjang bendanya ini kira-kira 99,4 cm. Tapi sangat mungkin saya punya kesalahan paralaks ya. Bacanya mungkin sudutnya agak nggak pas. Maka saya bilang 99,4 ya plus minus 0,1 lah. Jadi dia bisa jadi 99,3, bisa jadi 99,5 cm. Maka selama masih dalam range itu pengukurannya bisa diterima, data pengukurannya. Gimana kalau misalkan ternyata diukur ulang oleh orang, dapatnya 98,5. Nah, maka kemungkinan itu objek yang berbeda, atau objek yang menciut, atau alat ukurnya beda. Nah, jadi uncertainty ini sebuah guarantee, ya, sebuah jaminan dari pembuat alat ukur bahwa selama nilai pengukurannya itu masih dalam range plus minus yang dia tentukan, bacaannya itu pasti benar. Kenapa dia bisa katakan itu, jamin itu? Karena dia sudah kaji berapa banyak error yang mungkin terjadi dalam pengukurannya. Ketika kita membuat alat ukur atau menjual alat ukur, kita harus bisa jamin sama pengguna alat ukur ini, pengukuran saya ini plus minus sekian persen ya. Sebagai contoh di tabel ini plus minus misalkan linearity errornya plus minus 0,5% dari full scale. Dia nggak mungkin lebih jauh dari itu. Ya, kalau misalkan pengukurannya 100 gitu ya, ya kemungkinan 100,05 atau 99,5. Kalau misalkan pengukurannya nunjukin 70, ya pasti 70, sekian. Nggak mungkin aslinya 100, dapatnya 70. Itu dia adalah sebuah guarantee. Jadi dalam pengukuran, terutama pengukuran teknik, dalam engineering measurement, uncertainty ini menjadi sebuah guarantee dari sebuah engineer terhadap objek yang diukur. Ketika saya disuruh mengukur sesuatu, maka ketika saya ukur, saya nggak akan bilang pengukuran ini pasti 100. Ya 100 ada plus minus sekian persen. Karena sangat mungkin terjadi error dalam pengukuran. Baik itu error karena paralaks, ataupun error karena noise, ataupun error karena memang alat ukurnya sendiri punya systematic error atau punya random error. Gitu ya. Ini sesuatu yang harus ada. Nah, karena pentingnya bagian uncertainty, ya, saya beri Anda tugas yang kedua. Anda harus punya akses kepada bukunya Holman, Experimental Methods for Engineers. Gimana caranya? Silakan eksplorasi sendiri, karena saya rasa ini sangat mudah mendapat buku ini dengan cara apapun. Anda perlu untuk buka bab 3, saya minta Anda fokuskan ke section 3.1 sampai 3.5 dari buku ini. Coba buat rangkuman, ini secara khusus terkait dengan uncertainty, ya. Error, analisis error, dan uncertainty. Bagaimana Anda menganalisis uncertainty, dan Anda perlu kerjakan buat video yang Anda menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal untuk yang NIM-nya ganjil 3.1, 3.3, dan 3.5, untuk yang NIM-nya genap 3.2, 3.4, dan 3.5. Jadi videonya itu hanya Anda menyelesaikan soal, tapi isinya, summary-nya itu adalah rangkuman dari 3.1 sampai 3.5. Ya. Jadi ini cara saya lagi-lagi memaksa Anda baca dan merangkum, dan kalau Anda baca dan merangkumnya selesai, Anda pasti bisa mengerjakan
soal-soal yang ada di buku. Jadi di buku yang sama di belakang itu ada soal 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 sampai 3.5. Tolong dikirimnya di Google Classroom, jangan dikompres filenya. Jangan digabung 2 file, dikompres, kemudian dikirim. Karena saya nggak pengen repot nanti bukanya. Langsung saja upload 2 file, PDF dan file videonya. Baik, tugasnya itu saya sudah post tugasnya di Google Classroom. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang yang tadi, uncertainty range itu ya, Pak. Tadi kan Bapak bilang uncertainty range itu ditentuinnya sama si pembuat alatnya atau dari alatnya itu sendiri, Pak. Nah, kalau tadi yang kesalahan parallaks itu tuh, cara menentukan uncertainty range-nya gimana, Pak? Kayak yang tadi Bapak Nah, bilang. oke, menarik nih pertanyaannya. Kalau misalkan, contohnya ya, Anda beli termometer manual gitu ya, yang pakai raksa atau termometer yang pakai alkohol misalnya, itu hampir pasti mereka nggak akan keluarkan spec sheet ya, atau spesifikasi ini uncertainty-nya berapa, itu hampir pasti nggak ada, karena mereka juga nggak bisa nentuin itu. Nah, kayak yang saya sebut tadi, bahwa itu dikeluarkan oleh si pembuat alat, itu adalah kalau si pembuat alat itu sudah mengeluarkan angkanya secara langsung. Misalkan alat-alat yang basisnya digital ya. Basisnya digital kan nggak mungkin ada kesalahan paralaks di situ. Dia sebut 35 ya 35. Maka dia perlu memberikan kita sebuah nilai ketidakpastian pengukuran yang mereka sudah analisis sendiri, bahwa kalau misalkan mereka ukur 35 bisa jadi nggak 35 ini 35,4 misalnya, atau 34,6 misalnya. Karena kita nggak tahu nih. Sementara kalau alat-alat yang memungkinkan ada kesalahan paralaks, maka kita sebagai user yang harus menentukan. Nah, gimana cara menentukannya? Biasanya kalau sebagai engineer, kita akan melakukan beberapa pengukuran, uji coba pengukuran pakai satu alat yang sama. Nah, contoh ya, kalau kesalahan paralaks seperti yang tadi saya share di sebelumnya. Contoh kesalahan paralaks, nah seperti ini. Kesalahan paralaks seperti ini, contohnya. Ini kemungkinan kalau dibaca dari sini, dari tengah, dia 19,70. Kalau saya bacanya agak tinggi, dia 19,62. Dia turun kira-kira 0,08. Kalau saya baca dari agak bawah, 19,82. Kalau saya punya bacaan yang kemungkinannya seperti ini, ya, saya akan sebut bahwa uncertainty saya adalah 19,7 plus minus 0,1. Kenapa? Karena sangat mungkin 0,15. Karena sangat mungkin range-nya saya naik sampai 0,15, walaupun yang kenyataannya saya tes di sini nggak nyampe, atau di bawah 0,08 gitu ya. Supaya safe, saya akan sebut 19,7 plus minus 0,15. Kenapa? Karena di range itu sangat mungkin ketika saya ukur, bacaan saya akan bergerak di angka range plus minus 0,15. Bisa jadi persis di 19,7, bisa jadi lebih. Artinya sebagai engineer, saya ngasih jaminan nih kepada orang yang baca hasil pengukuran saya, kalau misalkan saya yang ukur angka ini, kemungkinan nilainya segini, atau kalaupun lebihnya tidak akan lebih dari 0,15, ataupun kalau kurangnya tidak akan kurang dari 0,15 dari data pengukuran. Ini Anda temukan juga misalkan kalau Anda menggambar teknik ya, menggambar teknik ketika Anda buat drawing, selalu pasti ada toleransi kan. Ketika Anda kirim gambar Anda ke proses produksi,
selalu Anda harus ngasih toleransi nih di gambar Anda. Karena nggak mungkin kita sebagai engineer bilang, ini harus tebalnya 2 mili ya. Nggak boleh kurang-kurang dikit, Pak. Nah, pas selalu kan gitu. Atau kalau lebih dikit boleh nggak? Kalau lebih dikit bolehnya sampai berapa, kalau kurang dikit bolehnya sampai berapa. Karena sangat mungkin namanya di proses produksi akan ada range yang miss dari apa yang kita berikan. Tapi kita harus kasih kemungkinan itu. Dia boleh lari dari nilai yang sudah kita tetapkan berapa. Sama juga dengan pengukuran begitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ini mungkin kalau saya sebut tadi ditentukan oleh alat ukur itu hanya kalau misalkan konteksnya alat ukur itu alat ukur yang digital ya, yang sudah ditetapkan. Kita kan nggak bisa tawar-menawar tuh ketika Anda punya termometer infrared diukur sama orang 36,5 Pak, Pak aman misalnya. Ah masa sih Pak, bukan 36,3 misalnya. Nah itu kan di alat ukur digital kan nggak ada seperti itu. Nah, tapi di spesifikasinya seharusnya alat manufacturer yang baik akan menunjukkan ini plus minusnya berapa. Dan saya khusus untuk termometer infrared, saya cukup yakin itu uncertainty-nya cukup besar. Karena kadang-kadang saya diukur 33, kadang saya diukur 34 gitu ya. Padahal kalau di bawah 35 aja sudah pasti hipotermia ya. Jadi pasti alat ukurnya tidak cocok dipakai untuk mengukur jidat manusia gitu. Kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan sebelum saya close? Sudah 50 menit lebih. Cukup ya? Silakan dieksplorasi, silakan dicari bukunya. Anda harus masing-masing punya bukunya, karena di kuliah semester ini Anda akan lebih sering belajar mandiri. Jadi Anda harus punya bukunya dan Anda harus baca, ya, harus rajin baca. Itu aja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.